Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi dengan NIM 2020201115 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Metodologi Pembelajaran IPA-MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi, MPDI. Pada video praktik mengajar ini, saya mengambil materi pada kelas 5 SD atau MI, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan tubuh. Baiklah, kita langsung saja pada video praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Kalau ibu bertanya apa kabarnya hari ini, anak-anak harus menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua pada sehat ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Iya, coba ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sebelum kita belajar hari ini juga, ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar semakin semangat kita belajar pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Ibu mulai dalam kehitungan ketiga. Anak-anak menyanyi bersama ibu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat adil sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, semakin semangat ya belajarnya. Sekarang ayo coba rapikan pakaiannya terlebih dahulu sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Coba dirapikan ikat pinggangnya, itu coba dirapikan terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah rapi, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, tetapi kita sudah memasuki subtema 1 ya, cara tubuh mengelola udara bersih pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita kemarin? Ya? Apa? Tentang hewan? Iya, benar sekali. Kita kemarin belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Dan hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Nah, jadi anak-anak, pada sistem pernapasan manusia ini, manusia itu bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara itu mengandung oksigen. Kenapa? Oksigen itu dibutuhkan dan oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu fungsinya untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Dan organ pernapasan itu terdiri dari, anak-anak bisa lihat gambar di samping ibu. Nah, pada bagian A itu dinamakan dengan hidung. Dan bagian B itu adalah faring, bagian C adalah laring, bagian D adalah trankea, bagian E adalah bronkus, bagian F adalah paru-paru, dan bagian G adalah diafragma.
sekarang ibu akan menjelaskan bagian A, yaitu hidung. Udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan juga tebal, fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk ke dalam rongga hidung juga dilembabkan oleh selaput hidung. Dan yang bagian B itu adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan juga saluran pencernaan pada bagian belakang. Dan bagian C itu adalah laring. Laring atau biasa disebut juga dengan teka atau jakun itu terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dan bagian D itu adalah trachea atau yang biasa disebut dengan batang tenggorokan. Pada trachea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Pada bagian E itu adalah bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Dan bagian F itu adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, pada bagian G itu adalah alveolus. Alveolus itu terdapat di dalam paru-paru dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah dan alveolus itu juga berbentuk seperti buah anggur. Nah, apabila kita perbesar anak-anak pada bagian paru-paru, gambarnya akan menjadi seperti ini. Dan sekarang anak-anak bisa lihat bahwa di gambar itu bagian A itu disebut dengan paru-paru kanan, bagian B merupakan bronkus kiri, bagian C itu adalah otot-otot di dinding bronkus, bagian D itu merupakan ruang udara di dalam bronkus, dan bagian E merupakan bagian dalam bronkus. Dan pada bagian F itu adalah alveoli, dan G merupakan ruang udara alveoli, dan I merupakan bronchiola. Jadi anak-anak, udara itu masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini adalah sebuah pipa yang adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan juga mulut. Lalu setelah batang tenggorokan, ia akan turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen terserap ke dalam pembuluh darah. Ke dalam pembuluh darah yang halus ya. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dan sekarang Ibu akan memperkenalkan kepada anak-anak sebuah alat. Nah, anak-anak, di sini Ibu membawa sebuah alat peraga yang dimana, nah anak-anak bisa lihat ya, Ibu membuatkan sebuah alat peraga untuk pembelajaran sistem pernapasan pada manusia ini. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sebuah alat peraga yang sudah Ibu buat ini. Jadi anak-anak, dua batang sedotan ini kita umpamakan sebagai tenggorokan, dan dua cabang dari dua sedotan ini yang ada di dalam ini kita umpamakan sebagai bronkus. Dua balon yang berwarna pink ini kita umpamakan sebagai paru-paru, yang dimana di dalamnya itu terdapat alveolus. Dan balon berwarna hijau ini, yang ini kita umpamakan itu sebagai diafragma atau pembatas rongga dada dan juga perut. Dan bagian luar dari botol ini, bagian luarnya itu kita umpamakan sebagai tubuh manusia. Nah, bagaimana untuk cara kerjanya dari alat peraga ini? Mari simak penjelasan Ibu ya anak-anak.
Dan untuk cara kerjanya, anak-anak bisa menarik balon yang berada di bagian dasar botol atau balon yang berwarna hijau tua, kemudian amati balon yang berada di dalam botol atau balon yang berwarna pink. Coba lihat apa yang terjadi pada balon pink ketika balon hijau ditarik. Di sana terlihat bahwa kedua balon pink akan mengembang seperti tampak pada video. Sebaliknya, apabila balon hijau dikembalikan ke posisi semula, maka balon pink yang berada di dalam botol akan mengempis. Nah, untuk melihatnya, lakukan secara berulang agar terlihat proses yang terjadi. Percobaan ini menunjukkan proses respirasi di dalam tubuh manusia ketika inspirasi dan ekspirasi. Nah, anak-anak, inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Dan itu sudah terlihat di saat kita melakukan percobaan pada alat peraga tadi ya anak-anak. Dan ekspirasi itu berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Dan mengenai materi sistem pernapasan manusia dan juga sebuah alat peraga yang sudah ibu bawakan, yang sudah ibu jelaskan kepada anak-anak semua, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Baiklah, sepertinya sudah mengerti semua ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian yang ada dalam buku paket pada halaman 30, dan di situ ibu akan menilai hasil kerja kalian mengenai materi kita pada hari ini. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita sudah pelajari? Iya, pintar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari sistem pernapasan pada manusia yang dimulai dari hidung sampai dengan diafragma. Dan kita juga sudah membahas sebuah alat peraga dan juga cara kerjanya. Baiklah, anak-anak sudah mengerti pembelajaran hari ini. Jadi, ibu harap anak-anak semua dapat mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan juga mengumpulkannya dengan tepat waktu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Dan itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi video praktek mengajar pada kelas 5 SD atau MI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.